Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TB Gadis Pangestu dengan NIM belakang 06. Saya merupakan salah satu mahasiswi Prodi Ekonomi Islam pada kelas B di mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1 yang diampu oleh Pak Anim Kafabi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu cakupan materi dari teori ekonomi makro 1 ini, yaitu kurva ISLM. Jadi yang pertama saya akan mulai dari pengertian apa sih kurva ISLM ini. Jadi kurva ISLM merupakan gabungan kurva IS dan LM yang menunjukkan relasi antara tingkat suku bunga yang dilambangkan dengan R dengan income yang dilambangkan dengan Y. Dan kurva ISLM ini merepresentasikan berbagai kombinasi ekuilibrium di pasar barang dan pasar uang. Dan melalui kurva ISLM ini dapat diketahui implikasi perubahan kebijakan fiskal atau moneter pada perekonomian agregat. Selain itu, kurva ISLM merupakan fondasi untuk mempelajari fluktuasi perekonomian dalam jangka pendek atau short run economic fluctuation. Dan salah satu yang perlu kita pahami dengan baik adalah kurva ISLM ini digunakan untuk mengembangkan agregat demand atau AD. Jadi kita perlu memetakan pemikiran terlebih dahulu bahwa agregat demand ini bisa tercipta dengan adanya kurva IS dan LM. Yang keduanya itu menghubungkan antara interest rate dan income atau output, di mana kurva IS ini dapat dijelaskan melalui Keynesian cross atau supply demand good market, sedangkan kurva LM dapat kita jelaskan melalui teori liquidity preference atau supply demand money. Jadi hasil akhir dari kurva ISLM adalah kurva agregat demand. Jadi kita melanjutkan ke pembahasan kurva IS, di mana IS ini merupakan investment and saving yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan jasa, di mana kurva IS ini menghubungkan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang terjadi di pasar barang dan jasa. Dan seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, secara grafis kurva IS ini dapat dijelaskan dengan Keynesian cross. Dan seperti apa sih kurva IS itu? Kurva IS ini bisa terlihat dari seperti yang ada di layar, di mana sumbu horizontalnya itu adalah Y atau di sini output, dan sumbu vertikalnya itu adalah interest rate atau jika di sini dilambangkan dengan I. Dan kurva IS ini dari kiri atas ke kanan bawah atau hubungannya negatif, dan ini selaras dengan hukum permintaan yang ada dalam ekonomi. Kemudian kita melanjutkan pada Keynesian cross. Keynesian cross ini wujud kurvanya seperti yang ada di layar. Kemudian Keynesian cross ini merupakan perpotongan antara planned expenditure atau ini garis yang dijelaskan dalam plan expenditure sama dengan PE sama dengan C plus I plus G dengan garis 45 derajat. Garis ini yang menunjukkan kondisi plan expenditure sama dengan actual expenditure. Atau garis 45 derajat ini melambangkan actual expenditure di mana Y sama dengan PE. Dan actual expenditure ini merupakan Y atau PDB yang terjadi, sedangkan plan expenditure merupakan jumlah uang yang direncanakan untuk dikeluarkan untuk mengonsumsi barang dan jasa, di mana perpotongannya itu
ada di titik A, dan ini merupakan titik equilibriumnya antara planned expenditure dan actual expenditure. Dan kemudian kita masih bahas di Keynesian cross-nya, di mana Keynesian cross ini melambangkan supply sama dengan demand, yang selanjutnya akan berguna untuk menggambarkan kurva IS, di mana permintaan barang itu dilambangkan dengan Z, dan Z itu sama dengan C plus I plus G. Namun perlu diperhatikan, ini merupakan persamaan matematis pada ekonomi tertutup, di mana C-nya itu sama dengan C plus C1YD, dan YD-nya itu sendiri adalah pengurangan dari Y dikurangin pajak, dan C1-nya itu MPC. Dan supply for goods atau production adalah fungsi Y sama dengan fungsi dari K dan L. Dan secara matematis persamaan Y adalah Y sama dengan 1 per 1 min C1 dikali C0 plus I plus G plus minus C1 dikali T. Di mana maksud I bar di sini itu, jadi I-nya adalah sudah ditentukan. Dan kemudian kita lihat bahwa jarak antara garis production dan demand ini besarannya adalah sebesar autonomous spending. Dan pada kurva demand atau Z atau planned expenditure ini memiliki slope-nya itu adalah sebesar C1, dan di garis 45 derajat ini atau produksi slope-nya 1, dan di titik A ini adalah equilibrium point yang menandakan Y sama Z atau supply sama dengan demand. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan kurva IS. Jadi di gambar yang A ini merupakan Keynesian cross-nya yang kemudian diturunkan kepada kurva IS-nya. Jadi di gambar A ini menjelaskan bahwa peningkatan tingkat bunga menurunkan permintaan terhadap barang pada level output sehingga menurunkan output equilibrium. Nah, jadi awalnya itu kurva ZZ-nya itu ada di sini, yang di atas. Kemudian actual expenditure-nya seperti ini, dan perpotongannya itu dilambangkan dengan titik A sehingga akan tercipta Y, yang jika diturunkan kepada kurva IS akan menghasilkan Y yang sama pada tingkat bunga yang sama pula. Dan kemudian ada peningkatan tingkat bunga, di mana tingkat bunganya meningkat menjadi aksen, sehingga kurva ZZ ini bergeser ke bawah, di mana I aksennya itu lebih besar dari I. Dan nantinya kita akan mendapatkan titik keseimbangan yang baru, A aksen yang baru, yang akan ada di Y aksen. Dan ketika kita menurunkan di kurva IS, dia akan menghasilkan Y aksen pula pada tingkat bunga I aksen. Jadi kesimpulannya adalah jika ada peningkatan tingkat bunga, maka kurva IS ini bergerak dan akan ada penurunan output. Jadi yang perlu kita ketahui adalah tingkat bunga ini akan menggerakkan kurva IS. Kemudian selanjutnya kita akan membahas
pergeseran dari kurva IS itu sendiri, di mana pergeseran kurva IS ini dipengaruhi oleh pajak atau government spending. Di gambar ini adalah contoh ketika pajaknya meningkat. Peningkatan pajak itu akan menggerakkan kurva IS ke kiri sehingga akan terjadi penurunan output pada tingkat bunga yang sama. Kenapa bisa demikian? Karena ketika pajak disposable income-nya turun, konsumsi turun, planned expenditure-nya turun, kemudian output-nya pun akan turun sehingga IS-nya akan bergeser ke kiri. Kemudian ada contoh lain juga, yaitu kalau sekarang yang berubah adalah G-nya, di mana G-nya. Jadi yang atas ini adalah kurva Keynesian cross-nya, dan yang bawah baru kurva IS-nya. Di mana awalnya itu E sama dengan C plus I R1 plus G1. Dia ada di sini di garis yang hitam. Nah, kemudian ketika G-nya naik, maka kurva planned expenditure-nya itu akan bergerak ke atas, di mana ini dijelaskan E sama dengan C plus I plus R1 plus G2. Kenapa R-nya masih R1? Karena ini masih pada tingkat bunga yang sama. Kemudian, saat G-nya belum naik, maka Y-nya itu ada di sini, di Y1, yang ketika diturunkan pada kurva IS pun akan menghasilkan Y yang sama pada tingkat bunga yang sama. Kemudian ketika G-nya itu naik, maka keseimbangannya pun berubah. Dan Y-nya pun berubah menjadi di Y2. Artinya Y bergeser, Y bertambah. Dan ketika diturunkan pada kurva IS, ini kurva IS-nya akan bergeser ke kanan. Dan Y-nya itu akan semakin besar. Dan ini masih pada tingkat bunga yang sama. Dan pergeseran IS-nya itu sebesar apa sih? Sebesar ini, rumusnya adalah delta Y sama dengan 1 per 1 min MPC dikali delta G. Nah, perubahan G dan T ini akan menyebabkan pergeseran kurva EP, sehingga di setiap R yang sama nilai Y akan berubah juga. Maka yang menggeser kurva IS ini adalah Y dan T. Dan, maaf, kesimpulannya adalah, jadi saat G naik atau T turun, maka IS itu akan bergeser ke kanan, dan ketika G turun atau T naik, maka akan menggeser kurva IS ke kiri. Nah, kemudian kita melanjutkan pada pembahasan LM. Jadi, LM ini adalah liquidity and money, atau disebut juga liquidity preference and money supply, di mana kurva LM ini menggambarkan hubungan antara tingkat bunga atau interest rate dan tingkat pendapatan yang terjadi di pasar uang. Dan kalau tadi kurva IS itu dapat kita jelaskan dengan Keynesian cross, maka LM ini dapat dijelaskan dengan teori liquidity preference. Dan hal ini sesuai dengan general teori bahwa tingkat bunga dalam jangka pendek ditentukan berdasarkan keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Dan kurva LM ini seperti yang ada di layar ya. Jadi LM ini hubungannya positif. Dia dari kiri bawah ke kanan atas. Berbeda dengan kurva IS yang hubungannya itu negatif. Kemudian, jadi teori liquidity preference ini terdiri dari penawaran dan permintaan uang, di mana penawaran uang real itu dilambangkan dengan M per P.
Dan untuk penauran uangnya, kurvanya seperti ini, di mana dia vertikal ya, vertikal sempurna. Kemudian untuk permintaan uangnya, jadi permintaan uang real atau M per P itu tergantung pada tingkat bunga atau R. Dan bunga ini merupakan opportunity cost dari memegang uang. Jadi saat R rendah, maka permintaan uang akan tinggi. Dan begitu pun sebaliknya. Dan gerak kurva dari permintaan uang ini seperti ini. Dan kemudian, nah ini jika digabungkan antara permintaan dan penawaran uang, maka secara grafis akan seperti yang ada di layar. Di mana ini merupakan yang gambar A itu adalah teori liquidity preference-nya, dan yang B baru kita masuk ke kurva MLM-nya. Dan di sini itu ada ini, jadi money supply-nya itu berkurang. Yang awalnya penawarannya ada di M1 per P, karena money supply-nya berkurang, dia bergeser ke kiri, menjadi M2 per P. Dan bergesernya atau berkurangnya money supply ini mengakibatkan tingkat bunganya naik dari R1 ke R2. Dan jika kita hubungkan dengan kurva LM, yang awalnya itu ketika money supply-nya belum berubah dan R-nya masih di R1, maka kurva LM-nya seperti pada garis biru ini. Nah, dan ketika ada pengurangan money supply yang mengakibatkan peningkatan interest rate, maka kurva LM ini akan bergerak ke atas dari LM1 menjadi ke LM2. Nah, ada perbedaan ya pada LM teorinya Blanchard. Jadi, Blanchard itu, di dalam teori Blanchard itu, kurva LM-nya horizontal. Mengapa bisa horizontal? Karena jika otoritas moneter atau bank sentral memutuskan untuk menjaga tingkat suku bunga tetap pada tingkat tertentu, kurva LM akan menjadi horizontal. Dalam teori Blanchard itu seperti itu. Dan dalam hal ini, bank sentral bertindak sebagai pembeli atau penjual yang bertanggung jawab untuk memastikan tingkat suku bunga tetap konstan. Tidak peduli tingkat pendapatan atau output. Jadi, karena dalam teori Blanchard ini, bank sentral itu sudah memutuskan tingkat bunganya, maka LM itu horizontal. Dan kemudian ada equilibrium IS dan LM. Jadi ini udah LM-nya Blanchard, dan maka equilibriumnya itu ada di titik A ini, dengan Y sekian dan I sekian. Dan equilibrium di pasar barang menyiratkan bahwa peningkatan tingkat bunga mengarah pada penurunan output yang diwakili oleh kurva IS. Sedangkan equilibrium di pasar keuangan diwakili oleh kurva LM, dan pada titik A ini ada di kedua kurva, baik barang maupun pasar keuangan dalam equilibrium. Nah, kemudian bagaimana jika kita menggabungkan antara kurva IS dan kurva LM? Jadi, kita perlu mengetahui dulu IS relation dan LM relation. Di mana IS relation itu Y sama dengan C dikali Y min T plus I dikali Y dikali I plus G. Dan LM relation-nya itu I sama dengan I bar. Nah, jadi di sini tuh ada dua kebijakan, itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di mana kebijakan fiskal itu jika diterapkan maka akan berdampak pada kurva IS, sedangkan kebijakan moneter itu yang terpengaruh adalah kurva LM-nya. Di contoh di kurva ini adalah ketika pajaknya meningkat.
Jadi awalnya itu kan kurva LM-nya ada di garis yang pink, kemudian IS-nya ada di IS yang kondisi equilibriumnya itu dilambangkan dengan A, yang akan jika diturunkan maka akan menghasilkan Y di tingkat bunga ini. Dan ketika ada peningkatan pajak, maka kurva IS ini akan bergeser ke kiri, seperti yang terlihat pada IS aksen, sehingga akan menimbulkan equilibrium yang baru, yaitu di A aksen dengan Y aksen. Jadi, ketika pajak meningkat, maka kurva IS ini akan bergeser ke kiri, dan ini menyebabkan penurunan pada tingkat output, karena yang awalnya Y menjadi Y aksen ke kiri, jadi Y-nya berkurang. Dan dalam kebijakan fiskal ini ada dua kebijakan juga. Jadi ada kontraksi atau konsolidasi fiskal, dan ada ekspansi fiskal, di mana jika kita menerapkan kontraksi atau konsolidasi fiskal, maka G-nya itu perlu diturunkan dan T-nya itu perlu ditingkatkan. Dan ekspansi itu sebaliknya, jika kita akan menerapkan kebijakan ekspansi fiskal, maka G-nya kita tingkatkan dan T-nya kita turunkan. Kemudian, ada kebijakan moneter di mana yang terpengaruh adalah kurva LM. Dan ini contohnya adalah ketika interest rate-nya turun dari I menjadi I aksen. Jadi awalnya IS-nya itu kan seperti yang ada pada garis biru, kemudian karena ini LM-nya LM yang awal, dan ketika ada penurunan tingkat bunga, maka LM ini bergeser ke bawah. Jadi yang awalnya tingkat titik keseimbangannya adalah di A dan akan menghasilkan Y, ketika adanya penurunan interest rate, maka LM-nya bergeser ke bawah, yang mengakibatkan titik keseimbangannya pun menjadi A aksen dan akan menghasilkan Y aksen. Jadi ternyata ketika interest rate-nya diturunkan, maka akan meningkatkan output. Dan ini merupakan ekspansi moneter ya, karena seperti tadi fiskal itu ada kontraksi, ada ekspansi, moneter juga sama. Ketika kita memberlakukan ekspansi moneter, maka I-nya itu perlu kita turunkan. Dan ketika I diturunkan itu, maka ada peningkatan dari M. Dan ketika kita menerapkan kontraksi atau konsolidasi moneter, maka I-nya itu perlu kita turunkan, dan jika ekspansi moneter itu I-nya diturunkan dan akan meningkatkan M, dan kontraksi moneter itu akan meningkatkan I dan menurunkan M. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini dimix? Jadi yang pertama itu yang gambar sebelah kiri, dia itu ada fiskal dan moneter expansion. Jadi dua-duanya menerapkan expansion, baik fiskal maupun moneter. Jadi awalnya itu IS-nya ada di sini, nah kemudian LM-nya ada di LM awal yang menghasilkan titik equilibrium di A, sehingga outputnya sebesar Y, dan ketika ada fiscal expansion, di mana IS-nya itu akan bergeser ke kanan, dan ada moneter expansion, di mana LM-nya bergeser ke bawah, sehingga ada titik keseimbangan yang baru, yaitu aksen. Sehingga ada peningkatan output dari Y menjadi Y aksen. Jadi ternyata jika fiscal expansion dan moneter expansion di combine, itu akan menghasilkan
output yang lebih tinggi. Kemudian bagaimana dengan ini jika yang dikombinasikan adalah fiscal consolidation dan monetar expansion. Jadi awalnya itu IS-nya ada di sini dan LM-nya ada di LM awal. Kemudian ada fiscal consolidation di mana IS-nya itu bergeser ke kiri menjadi di IS aksen. Dan ada monetar expansion. Jadi LM-nya bergeser ke bawah. Nah, awalnya itu titik keseimbangannya kan ada di A, yang dia menghasilkan output sebesar Y. Ini ketika belum diterapkan kebijakan apapun. Dan ketika ada fiscal consolidation, di mana IS yang bergeser ke kiri, titik keseimbangannya berubah menjadi di A aksen. Dan menghasilkan penurunan Y yang menjadi di Y aksen. Nah, kemudian ketika ada kebijakan baru yaitu monetar expansion, dia akan menggeser kurva LM ke bawah dan akan menghasilkan titik keseimbangan yang baru lagi, yaitu ini di A aksen-aksen. Dan ternyata ketika ada kebijakan monetar expansion, maka Y-nya itu akan kembali ke awal, namun I-nya itu akan turun. Jadi konsolidasi fiskal itu menggeser IS ke kiri, dan ekspansi moneter menggeser L ke bawah, dan outputnya itu ternyata tidak berkurang, dan ada defisit anggaran yang berkurang. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya terkait kurva IS dan LM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.